Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang yang harus kamu tahu, kabar buruk yang terjadi pada hidup dia. Seseorang yang pernah menyakiti kamu, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Dan bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Pembacaan ini hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan, dan semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kabar buruk yang terjadi pada hidup dia. Ada King of Sword reverse. Ada King of Wands tegak lurus. Wow, King and King. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di King of Sword reverse disinkronkan dengan King of Wands tegak lurus, terbaca ya, yang harus kamu tahu di sini tentang dia. Ternyata ada kabar buruk yang terjadi di hidup dia, dimana sekarang ini dia dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Kenapa? Karena dia dihantui dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, dan juga dia tidak bisa istirahat dengan tenang di sini. Karena banyak hal yang dia pikirkan, banyak hal yang harus dia selesaikan, dan banyak hal yang harus dia lunasi di sini. Bagi yang resonate kabar terbaru tentang dia dan kabar buruk tentang dia dalam kondisi terlilit di sini. Bisa itu terlilit karena hutang, bisa itu terlilit karena banyak orang yang mulai meninggalkan dia, banyak orang yang mulai menyalahkan dia, banyak orang yang sekarang mulai untuk tidak suka sama dia, atau bahkan dia banyak dijauhi oleh orang-orang yang dia sayang, terutama kamu yang sekarang mulai menjaga batasan. Jadi seseorang yang pernah menyakiti kamu, bagi yang resonate, di masa sekarang ini mungkin ini adalah salah satu karma buruk yang harus dia jalani. Ya. Dia dalam kondisi yang amat sangat kebingungan di sini, dan dia kayak hilang arah, hilang tujuan. Kenapa? Karena banyak masalah yang membuat dia jadi tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir secara waras, ibaratnya seperti itu gitu. Ya, dan di King of Wands tegak lurus terbaca bagi yang resonate, memang dia adalah seseorang yang sangat berdrama. Bahkan ketika dulu menyakiti kamu, dia menyakiti kamu dengan kedramaan dia menyakiti kamu
dengan segala janji-janji yang tidak pernah dia tepati di sini, atau dia menyakiti kamu dengan segala janji yang dia ingkari di sini, atau segala ekspektasi, segala mimpi, segala harapanmu yang dia hancurkan gitu loh. Dan hidup dia sekarang hidup yang penuh beban. Banyak hal yang dia capai, dan yang dia capai di sini rusak. Banyak hal yang ingin dia capai juga, tapi yang ingin dia capai di sini kayak sudah sulit untuk dia raih. Karena terlalu banyak problem dia ini gitu loh, bagi yang resonate. Kemudian ada the death, dan the death tegak lurus. The death energi dari Scorpio. Di the death yang tegak lurus bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwa di masa sekarang ini yang perlu kamu ketahui tentang dia, tentang kabar buruk ya. Dia dalam kondisi yang memang ibarat kata sudah selesai, sudah habis-habisan. Bahkan dia harus memulai segala sesuatu dari nol. Atau bahkan dia harus memulai segala sesuatu untuk dia harus menjadi seseorang yang berupaya mengembalikan kepercayaan orang-orang yang sudah dihancurkan oleh dia gitu loh. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang yang tidak percaya sama dia, dan dia harus mulai mengembalikan kepercayaan itu dengan cara dia berbuat baik, dengan cara dia melakukan penebusan dosa, dengan cara dia meminta maaf, dengan cara dia memperbaharui hidup, dengan cara dia benar-benar di sini memulai untuk bisa membuat image baru tentang dia gitu loh, bagi yang resonate. Kemudian ada Queen of Wands dan Queen of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Queen of Wands tegak lurus bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang kabar terbaru tentang dia dan kabar terburuk atau kabar buruk yang sekarang terjadi pada hidup dia terbaca bahwa dia dalam situasi yang dia sangat merasa sepi, dia sangat merasa sendiri di sini, dan dia sangat merasa bahwa dia menyesali segala hal yang pernah dia lakukan, dan dia butuh kedamaian, dia butuh ketenangan, dan dia butuh kamu. Dia butuh kamu. Kamu seseorang yang sangat dia sayang, dan kamu seseorang yang pernah sangat sayang sama dia walaupun kamu pernah disakiti. Dia butuh kamu sebagai support system, sebagai seseorang yang mampu menyertai, menemani dia dalam setiap langkah. Ya, bagi yang resonate di sini. Jadi kalau kamu bertanya sama dia, Najah, apakah dia berpotensi bahagia di masa sekarang? Potensi besar, oh tidak. Dia tidak bahagia dengan hidupnya. Dia sangat menderita. Dia kehilangan semuanya, atau perlahan demi perlahan dia mulai kehilangan semuanya di sini. Kemudian ada the Chariot energy, the Chariot reverse. The Chariot energi dari Cancer. Di the Chariot yang reverse bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwa dulu dia seseorang yang punya mental kuat, dan dia selalu mempersiapkan segala sesuatu secara detail, dan dia selalu siap dengan segala hal. Tapi ternyata kabar buruk yang terjadi pada hidup dia di masa sekarang ini, banyak hal yang dia persiapkan itu gagal. Banyak kegagalan yang harus dia pulihkan, banyak kegagalan yang harus dia rasakan, banyak kegagalan yang membuat dia merasa sedih, banyak kegagalan yang malah justru merusak mental dia gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kegagalan tersebut, dan dia terbunuh oleh kegagalan-kegagalan tersebut bagi yang resonate, ibaratnya seperti itu. Ya,
Dia terhukum dengan kesalahan dia sendiri, dia terhukum dengan kecerobohan dia sendiri, bahkan dia terhukum dengan kesombongan dia selama ini. Dan dia juga terhukum oleh karma buruk dia ketika dia menyakiti kamu, mengecewakan kamu di masa lampau ataupun di masa sekarang. Ada Seven of Wands reverse. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Seven of Wands reverse bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang kabar buruk yang perlu kamu ketahui tentang dia di masa sekarang ini. Dia dalam situasi yang terlibat banyak sekali pertengkaran atau percekcokan. Jadi kalau kamu di sini bertanya, Najah, apakah hidup dia dalam ketenangan? Oh, saya katakan tidak, hidup dia tidak dalam ketenangan di sini. Dia punya banyak sekali masalah dan dia punya banyak sekali problem dalam hal percekcokan. Banyak orang yang mulai menyalahkan dia, banyak orang yang mulai di sini kayak punya konflik dengan dia sehingga dia benar-benar dalam situasi yang down sedown-downnya. Itu kabar buruk yang terjadi pada hidup dia. Mungkin dia yang telah menghancurkan keluarga dia sendiri. Jadi dia tidak hanya menghancurkan hidup dia, tapi dia juga menghancurkan keluarga dia, dan banyak dari keluarga dia di sini yang mulai kayak ada percekcokan dengan dia, ada pertengkaran, pertikaian, dan trust issue. Ya, bagi yang resonate. Kemudian ada the Hermit energy, the Hermit reverse, the Hermit energy dari Virgo. The Hermit reverse disinkronkan dengan King of Swords reverse bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwasannya memang di masa sekarang ini yang perlu diketahui dan yang perlu dipahami. Walaupun dia dalam kondisi kehancuran dan walaupun begitu buruk kondisi dia di masa sekarang, tapi dia masih berupaya untuk menjaga image. Dia masih berupaya untuk menjadi seseorang yang penuh dengan kemisteriusan dan susah untuk ditebak oleh kamu. Karena apa? Karena disadari atau tidak, sebenarnya dia punya banyak sekali trik, punya banyak sekali strategi. Jadi walaupun kondisi dia buruk, tapi dia seolah-olah ingin terlihat oke gitu loh di sini. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri walaupun dia berpura-pura terlihat oke, sebenarnya kamu pun udah mulai punya intuisi, feeling atau firasat bahwa dia tidak oke dengan kondisi dia yang sekarang ini, jauh dari kata oke secara visual atau secara ekspresi atau secara apa yang dia pakai di masa sekarang gitu loh di sini. Ya. Dan dia pun sekarang ini walaupun berpura-pura terlihat oke, dia juga dalam kondisi yang sedang menarik diri. Diam, tapi diamnya ini diam yang penuh strategi, dan itu yang terkadang membuat kamu berupaya untuk tidak mau terbawa atau terlena lagi dengan kedramaan yang dia buat, dengan strategi yang dia buat gitu loh di sini. Ada Nine of Swords tegak lurus, sword energi dari elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius. Di Nine of Swords tegak lurus disinkronkan dengan King of Wands tegak lurus bagi yang resonate terbaca. Yang perlu kamu tahu sebenarnya hidup dia sudah tanpa gairah, atau dia sudah tidak punya gairah akan hidup kecuali gairah untuk bisa sestabil mungkin. Tapi walaupun ada gairah ke arah sana, itu pun tidak besar. Kenapa? Karena ibarat kata sekarang ini dia ngerasa kayak semuanya sudah gagal dan memang terlihat gagal gitu loh bagi yang resonate. Ya. Di Nine of Swords tegak lurus juga di sini terbaca ya. Bahwasannya di masa sekarang ini tentang kabar buruk, dia dalam situasi yang
Dia seperti seseorang yang hanya punya daging gitu loh di sini. Dalam arti dia seperti manusia yang hanya terbalut dengan daging tanpa bertenaga, tanpa bersinergi, tanpa bisa untuk melakukan segala sesuatu secara cepat dan secara cakap dan secara tanggap dengan baik gitu loh. Kenapa? Karena memang di Nine also tegak lurus disinkronkan dengan King of Wands tegak lurus, terbaca banyak beban yang dia pikul, banyak beban yang membuat dia terasa lunglai, ibaratnya seperti itu. Ya. Hidup dia hidup dengan kemurungan di masa sekarang. Kemudian ada the justice tegak lurus, the justice energi dari Libra. The justice tegak lurus disinkronkan dengan the death tegak lurus. Bagi yang resonate di sini terbaca bahwa perlahan demi perlahan dia berusaha untuk men-setting hidup dia kembali menjadi seseorang yang kuat, tapi lagi-lagi banyak kegagalan yang harus dia hadapi, yang harus dia jalani, dan itu semakin membuat hidup dia dalam kenelangsaan, dalam kelunglaian, dan seperti orang tak berdaya di sini. Bagi yang resonate, ya, ada Ten of Swords, Ten of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Ten of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Queen of Wands tegak lurus. Bagi yang resonate ya, terbaca bahwa memang di masa sekarang ini, jikalau kamu bertanya, Najah, apakah dia dalam situasi penyesalan? Apakah dia dalam situasi yang dimana dia sudah menyadari perlakuan-perlakuan yang selalu dia berikan kepadaku itu membuat di hidup dia di masa sekarang hancur? Saya katakan iya. Potensi besar dia dalam kondisi penyesalan dan dia dalam kondisi kesadaran bahwa kehancuran dia itu salah satu karma buruk yang harus dia jalankan karena dia telah menyakiti kamu, dia telah melukai kamu, atau bahkan dia telah menghancurkan hidupmu di masa lampau ataupun di masa sekarang di sini. Apalagi di sini ketika kamu dengan dia terikat dalam status resmi, terbaca sudah tidak terhitung seberapa banyak kesakitan yang kamu rasakan akibat ulah dia, dan memang dia pantas mendapatkan kehancuran di masa sekarang ini bagi yang resonate. Ya, ada Knight of Cups reverse. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Knight of Cups reverse disinkronkan dengan the Chariot reverse. Bagi yang resonate ya, terbaca bahwa memang dia seseorang yang seperti kehilangan cinta dan tak punya cinta di sini. Bahkan untuk mencintai diri dia sendiri dia tak bisa. Kenapa? Karena dia membiarkan hidup dia dalam kenestapaan, dia membiarkan hidup dia di sini dalam kondisi yang dimana dia tergerogoti dengan rasa sakit atau dengan kesehatan yang kurang baik. Kenapa? Karena di saat dia hancur, dia membiarkan kehancuran tersebut untuk tidak mau menjaga pola sehat, tapi dia terus kayak berpikir, terus kayak berupaya menjaga image, terus kayak bekerja secara keras tapi tidak dengan kepala jernih di sini, sehingga yang ada bukan kesuksesan tapi kehancuran, tapi kegagalan dan kondisi dia yang melemah gitu loh bagi yang resonate. Ada the Fool tegak lurus, the Fool energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di the Fool tegak lurus disinkronkan dengan Seven of Wands reverse bagi yang resonate ya. Memang dia seperti anak kecil di sini. Dia punya sifat yang sifatnya itu ke arah kechildisan. Dia memerankan energi kechildisan di sini.
dan dia masih dengan kehalu-haluan dia masih dengan pembenaran dia masih dengan so yes-nya dia, padahal dia tahu dengan itu semua dia semakin terlilit dalam energi percekcokan dan dia semakin dalam kondisi yang dia dijauhi banyak orang di sini. Banyak hal yang telah dia rakit tapi hancur dan gagal, dan itu terbaca dari apa yang saya sampaikan dari tadi gitu loh di sini. The Star tegak lurus energi dari Aquarius. Di The Star tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca bahwa sesungguhnya di sini apapun yang pernah dia lakukan pada kamu di masa lampau, sebenarnya dia masih sayang sama kamu di masa sekarang. Dan dia menyesali dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan begitu keterlaluan. Ya. Dan kamu pun di sini terbaca masih peduli sama dia, atau masih sering stalking tentang dia, atau masih memantau dia, atau masih berupaya untuk memaafkan dia gitu loh. Ya. Kamu seseorang yang menjadi segalanya di hidup dia sebenarnya, di energi tentang kemanusiaan, di energi tentang keduniawian, di energi tentang drama yang dia buat gitu loh di sini. Ibaratnya seperti itu, kamu segalanya ibaratnya. Ya, dan di saat kamu pergi, di saat kamu kecewa, di saat kamu mulai menjaga jarak, menjaga batasan, di saat itu dia kehilangan bintangnya. Kenapa? Karena kamu seperti bintang dalam hidup dia di sini. Ya. Dan memang dia dalam kondisi yang dimana dia tidak bisa berjaya seperti dulu dalam waktu dekat bagi yang resonate. Kenapa? Karena dalam pembacaan terbaca segala sesuatu yang dia upayakan di sini gagal gitu loh. Dia butuh kamu untuk kembali, dia butuh support kamu untuk dia bisa mencapai di titik yang dia inginkan, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, sebenarnya selama ini kamu pun salah satu orang yang punya pengaruh besar atas keberhasilan, atas kesuksesan atau atas kebahagiaan dia gitu loh. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini apapun yang telah terjadi terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lampau, kita punya tugas untuk memaafkan. Tapi kita tidak punya tugas untuk harus selalu senantiasa menyertai dia dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya kehidupan kita sendiri, kita punya kemauan dalam diri kita sendiri, dan kita punya tujuan dalam hidup kita sendiri, dan kita harus bisa menyadari bahwasannya memang hidup itu tidak harus selamanya untuk membahagiakan seseorang, tapi hidup juga di sini harus tentang bagaimana kita pun punya tugas untuk membahagiakan diri kita sendiri juga gitu loh di sini, bagi yang resonate ya, dan menurut Naja gitu loh di sini. Nah, ketika ini resonate juga untuk kamu atau sebagian yang resonate juga di sini, maka yang perlu dimengerti, dipahami juga bahwasannya di pembacaan ini kamu nggak perlu untuk dendam sama dia, kamu nggak perlu untuk merasa bahagia ketika dia dalam kondisi terburuk dalam hidupnya dia. Kita cukup mendoakan yang terbaik aja untuk hidup dia dan untuk hidup diri kita sendiri gitu loh. Ya, begitu. Dan kemudian kita harus serahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Kenapa? Karena dalam pembacaan hanya sebatas hiburan dan hanya sebatas referensi ya. So, terima kasih. Ini hanya sebatas energi yang tidak perlu untuk terlalu di overthinkingkan, hanya perlu untuk ditonton bagi yang ingin menonton ya, dan dianggap sebagai hiburan saja, karena memang kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan jangan begitu baper dengan pembacaan ini, so bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.